Mari kita berdoa. Tuhan, betul seperti apa yang dituliskan oleh pengarang lagu, bahwa jikalau kami melihat sekeliling kami, jikalau kami membuka mata, jikalau kami mau melihat dunia yang begitu luas dan orang-orang yang begitu banyak, Tuhan, hanya sedikit yang percaya kepadamu dan diselamatkan. Tuhan, tolonglah, biarlah hati kami bergelora, Tuhan. Hati kami melonjak, Tuhan. Keinginan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang betul-betul berkecamuk di dalam hati kami, Tuhan. Tolong kami, supaya kami semua bisa menjadi alat-Mu. Jemaat Grafe, jemaat yang berdiri pada momen Engkau akan datang kembali menjemput kami. Tuhan, selain kami pribadi mempersiapkan diri, kami juga mau sebanyak mungkin orang bisa diselamatkan oleh peran kami, oleh keberadaan kami. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi, Tuhan, pakailah kami. Kami berdoa dengan segenap hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Selamat pagi semuanya. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati, mempersatukan kita secara rohani, baik yang di sini dan di mana saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita. Saya ingin mengajak membaca Alkitab di Injil Matius. Kita membuka Injil Matius pasal yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-27, saya akan membaca dari ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Yesus di hadapan Pilatus. Ayat 11, Anda perhatikan. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?"
namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesanya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Judul khotbah saya minggu ini adalah memilih dan membuat keputusan. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kita diciptakan dengan kepribadian yang khusus, diberi intelijensi sehingga kita mengenal diri kita dengan baik, dan kemudian kita diberi kehendak bebas, kemampuan untuk memilih, dan ketika kita memilih, kita membuat keputusan. Dan kita membuat keputusan, bahwa ketahuilah, keputusan kita semuanya, baik keputusan yang kecil sampai keputusan yang besar, pasti ada efeknya. Pasti ada efeknya. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang barusan kita baca, ini ada hubungannya dengan apa yang sedang terjadi di jalur Gaza, di Timur Tengah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, waktu itu, sebenarnya Tuhan Yesus datang. Yang pertama kali, dia menggenapi apa yang dituliskan oleh Nabi Yoel, pasal 2, dari ayat 28 dan seterusnya. Bahwa ketika dia hadir di muka bumi, yaitu Allah Jehovah, pencipta alam semesta. Ketika dia hadir di muka bumi ini, maka orang buta akan melihat, orang timpang akan berjalan, orang tuli akan mendengar, dan mata air akan memancar. Bumi ini sepertinya sesungguhnya akan seperti sorga turun ke atas bumi ini. Dan itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa, supaya jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, sebenarnya di dalam kitab Maleaki, kitab yang terakhir perjanjian lama, di situ dinubuatkan bahwa sebelum hari Tuhan, hari Jehovah yang maha besar itu, maka dia akan mengirim Elia untuk mendahului, untuk menjadi pembuka jalan. Sebenarnya dialah protokoler kedatangan raja segala raja ke atas muka bumi ini. Dan dia datang, Yohanes adalah dia, kata Yesus Kristus. Ya, di dalam Injil Matius pasal 17, mulai dari ayat 10 dan seterusnya, Tuhan Yesus berkata, dialah Elia yang dimaksud oleh Nabi Maleaki itu sebenarnya. Dan di dalam Injil Matius, sebenarnya di pasal 11 ayat 14, Tuhan Yesus di situ sudah mengatakan, jika kamu mau menerimanya, dia adalah Elia. Dan jikalau dia adalah Elia, maka Yesus Kristus sesungguhnya adalah Sang Jehovah yang maha besar, pencipta alam semesta, dengan segala planet, galaksi, dan segalanya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus pernah mencelah murid-muridnya, mereka tidak iman, mereka tidak percaya bahwa dia adalah Sang Pencipta itu sendiri. Asal mereka punya iman secuil saja, asal mereka mau percaya saja, mereka bisa berkata kepada bukit gunung ini, pindahlah ke sana. Apa sulitnya memindahkan gunung kalau planet ini semuanya dia yang bikin? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya penentuannya adalah pada saat semua orang Yahudi berkumpul, saudara. Semua orang Yahudi berkumpul di hadapan wali negeri, gubernur wilayah Yudea pada waktu itu adalah Pilatus, saudara, yang mewakili kekaisaran Roma pada waktu itu.
Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, katanya pada waktu itu adalah hari Paskah, sebagaimana kebiasaan hari raya. Pemerintah Roma atas permintaan rakyat, ya, boleh membebaskan seorang penjahat. Mungkin ya, semacam gerasi begitu diberikan ya kepada orang yang oleh rakyat mungkin ditimbang-timbang salah mengadili, ya, minum kopi tidak ada sianida misalnya, macam begitu ya. Oke, ya, mereka boleh minta, oke, si Ano dibebaskan, maka ya toh wali negeri, ya, gubernur akan membebaskan. Maka pada waktu itulah ya toh Pilatus menghadapkan, dia sengaja pilih satu orang yang namanya Yesus Barabas, yang Alkitab tadi kita baca dikatakan terkenal jahatnya. Waduh ya toh, terkenal jahatnya. Kenapa? Karena tujuannya Pilatus adalah apa? Dia mau membuat semacam satu kontradiksi antara Yesus Barabas dengan Yesus Kristus ini. Harapan dari Pilatus adalah dengan kontradiksi yang sedemikian tajam ini, bahwa Yesus Barabas ini yang sangat terkenal jahat, sedangkan Yesus yang mereka sebut Kristus ini lah belum ketemu kok kejahatannya. Mudah-mudahan orang Yahudi bisa shock, masa Yesus Barabas ini kita bebaskan, maksudnya begitu ya toh. Tapi tanpa dia duga, rupanya kedengkian lebih menguasai hati dan lebih berperan dan lain sebagainya, sehingga apa? Mereka malah berkata apa? Bebaskan Barabas bagi kami. Lalu Yesus yang disebut Kristus ini mau kalian apakan? Salibkan dia, salibkan dia. Oh, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lumayan hebat ya. Dahsyat sekali saudara. Yang mengerikan itu adalah di ayat yang ke-26, 25. Ayat 25. Pilatus main drama sedikit. Dia ambil baskom dengan air ya, dan dia cuci tangannya di situ saudara. Nah, ada yang bergurau katanya ya toh. Pilatus sekarang di neraka dihukum cuci terus tangannya, tak berhenti gitu ya toh. Karena dia memang suka cuci tangan, ya dia udah cuci aja gitu toh. Nah, dia cuci tangannya dan orang-orang Yahudi mulai berseru. Katanya apa? Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Wah, ini dahsyat ini saudara. Terlalu berani dia omong. Terlalu berani mereka omong. Ya. Biarlah darahnya ditanggungkan kepada kami dan anak-anak kami. Ini sebuah keputusan yang tidak kepalang tanggung saudara. Ya, terlalu berani. Biarlah darahnya ditanggungkan kepada kami dan anak cucu kami. Saudara tahu apa yang terjadi seterusnya? Oh, dahsyat sekali saudara. Dahsyat sekali. Ya, akhirnya tahun 70, 30 sekian tahun sesudah peristiwa mereka teriak-teriak ini, ya. Kaisar Roma kirim Jenderal Titus setelah terjadi pemberontakan, ya toh. Remukkan mereka semuanya. Kota Yerusalem dibakar ludes, ya, bait Allah hancur lebur, orang Yahudi terkocar-kacir kemana-mana ke seluruh bumi ini, saudara, ke Eropa, ke Asia, ke Afrika, kemana-mana. Tidak ada lagi di Timur Tengah, jejaknya habis, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, wow, sekalipun mereka terpencar di Eropa, di mana-mana. Setelah 2000-an tahun kemudian masih digilas lagi sama Hitler. Anda tahu sejarah kan? Ya, Hitler gilas mereka saudara. Gilas mereka, sekitar 5-6 juta orang Yahudi mati di ruang gas saudara. Dimasukkan dalam ruang gas, langsung lemes dan mati saudara. Oh, luar biasa sekali. Nah, punya siapa yang punya ini? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, luar biasa. Inilah keadaan, ya. Semua ini sampai hari ini efeknya, ya. Itu
Akibat dari mereka berseru itu, biarlah darahnya ditanggungkan kepada kami dan anak-anak kami. Oh, luar biasa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, oh dahsyat sekali. Kerajaan 1000 tahun tidak jadi. Injil keselamatan sekarang dikumandangkan kepada bangsa-bangsa lain. Sampai jumlah yang masuk penuh menurut Roma 11 ayat 25. Maka akan waktunya beralih lagi kepada bangsa Yahudi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 2000-an tahun sudah berlalu dari mereka berseru itu. Oh, efeknya luar biasa. Nah, ini menjadi pelajaran, saudara. Menjadi pelajaran. Saya bilang menjadi pelajaran yang luar biasa sekali, saudara. Bahwa apa? Bahwa keputusan itu mempunyai efek yang besar sekali. Betul nggak? Ya, betul ya. Keputusan kita yang sudah agak berumur, ya. Anda review keputusan apa yang pernah diambil, ya. Ada keputusan yang salah, ada. Ada keputusan yang benar, yang tepat, ada. Ya, betul nggak? Ya. Dan kalau kita sudah berumur begitu, waktu tidak bisa disetel balik lagi, ya. Nah, waktu itu jalan terus, tak bisa kayak jam kita puter jarumnya, balik lagi ke belakang. Tak bisa, kita jalan terus. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, khotbah hari ini, saya mau dicamkan oleh yang muda-muda. Mumpung waktu kalian jalannya masih belum terlalu ke depan. Ya loh? Masih banyak waktu, masih banyak keputusan yang harus diambil, saudara. Keputusan yang harus diambil, maka itu, saudara. Ketika mau ambil keputusan, ketika mau memilih, hati-hati. Hati-hati memilih, saudara. Hati-hati memilih. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab memberikan kita banyak pelajaran tentang memilih dan keputusannya dengan efek-efek yang ditimbulkannya, saudara. Pemilihan yang paling pertama, keputusannya diambil oleh Adam dan Hawa. Mereka makan buah yang dilarang. Lebih dengarkan iblis daripada Tuhan yang mengasihi mereka. Banyak orang bertanya kepada saya dalam seminar, sebenarnya pertanyaan asumsi sifatnya. Pak Suhento, bagaimana kalau Adam dan Hawa tidak makan itu buah? Oh, saya bilang kita sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi kalau tidak makan itu buah. Yang jelas sudah makan sekarang ya. Yang sudah makan dan kita semua anak cucunya sudah menerima efeknya dari Adam dan Hawa memakan buah itu. Dengan dunia kita ini jatuh ke dalam dosa dengan segala efek sampingnya. Oh, penuh dengan kesusahan, kesulitan. Sebenarnya ini sudah diringankan pada waktu zaman Nuh. Ketika Nuh mempersembahkan korban bakaran setelah keluar dari kapalnya. Dan Tuhan memberkati bumi ini lagi. Sebelumnya katanya tanah tidak menumbuhkan, ya, selain semak-semak semuanya. Waduh, ya toh, itu betapa sulitnya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Adam dan Hawa ambil keputusan dan kita semua menerima efeknya. Kita semua menerima efeknya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pelajaran orang mengambil keputusan dengan efeknya masih ada di dalam kita. Oh, banyak sekali, saudara. Banyak sekali. Abraham ambil keputusan yang baik. Ketika Tuhan panggil dia keluar, dia keluar. Katanya Abraham penuh dengan iman karena tidak jelas mau pergi kemana. Toh dia jalan terus karena Tuhan yang panggil. Lah, kenapa Tuhan mesti panggil dia keluar? Karena Abraham punya keluarga semuanya penyembah berhala. Kalau tidak keluar, repot, itu tidak bisa. Kadang-kadang ya orang mesti dipisahkan. Kalau diselamatkan, kalau tidak dipisahkan akan sulit, saudara. Ya, akan sulit. Makanya Abraham dipisahkan. Tapi kemudian Abraham, sebenarnya bukan Abraham, Sarah yang bikin kacau, ya toh. Sarah kepingin punya anak, saudara. Dia sodorkan, ya toh. Itu tukang pelnya, ya toh, yang sering kali bikin kacau nungging-nungging itu, gitu, ya toh. Dia sodorkan kepada Abraham. Dan Abraham juga bikin kesalahan besar saat itu, saudara. Oh, apa yang terjadi, saudara? Efeknya sampai hari ini, saudara. Efeknya sampai hari ini. Aduh, ya enggak? Hanya orang pikir, andai kata Abraham
dan Sarah tidak membuat kesalahan itu, keputusan itu, oh situasinya akan berbeda, pasti berbeda saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pelajaran mengambil keputusan apalagi di dalam Alkitab yang salah dengan efek-efeknya. Oh banyak sekali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Anda pasti ingat ceritanya Lot. Betul nggak? Ya, Lot, ya. Lot sama omnya. Abraham tuh omnya si Lot, gitu. Abraham. Mereka makin kaya, ya. Katanya pembantunya Lot sama pembantunya Abraham sudah mulai cekcok gitu lah. Abraham orang baik, bilang sama ponakannya, kita pisah. Ini sekarang ini kita punya pembantu yang cekcok. Ini lama-lama ini kita sendiri yang cekcok ini. Sekarang lebih baik kalau kamu ke timur, aku ke barat, kita pisah aja. Ponakan bukannya bilang om pilih duluan dah. Tapi apa tahu nggak? Malah Alkitab mencatat, saudara yang saya kasih dalam katanya, Lot ketika melayangkan matanya ke lembah Yordan, ya. Melayangkan matanya ke lembah Yordan dan memilih ke situ. Oh, bagus ini. Oke, aku di situ aja. Wah, dia langsung. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang orang itu tujuannya apa? Di situ lebih subur, pasti lebih bagus, ekonomi pasti akan lebih baik kalau dia pindah ke situ, saudara. Apa yang terjadi? Saudara, memang bagus, ya loh. Akhirnya lembah Yordan mendatangkan banyak keuntungan. Tetapi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di mana tempat yang kadang-kadang sangat nyaman, maka semua orang akan berkumpul di situ. Ya, karena semua orang berkumpul di situ penuh dengan penjudi, di situ penuh dengan pelacur, di situ penuh dengan garong, di situ penuh dengan penjahat segala macam. Lot, ya Lot, kamu tidak tahu, efeknya bukan kamu sendiri yang akan ngalamin. Siapa? Anak cucumu. Itu yang kamu harus pertimbangkan amat sangat. Banyak orang pilih tempat tinggal mau pindah kemana-mana. Mereka hanya bilang, situ bagus, ya toh. Secara ekonomi menguntungkan. Macam-macam segala macam. Hati-hati saya kasih tahu. Akhirnya Alkitab mencatat apa? Siapa yang rusak? Lotnya masih oke. Alkitab mencatat kok. Di dalam kitab Perjanjian Baru di situ karena Lot orang baik, Lot orang baik yang menderita. Tapi ya istrinya mulai mata duitan mungkin, ya loh. Istrinya ya enggak. Waduh, yang jadi targetnya itu adalah tas bermerek, ya loh, dan segala macam aja kacau deh kalau sudah macam begitu, ya enggak. Akhirnya yang lebih parah lagi apa? Anak-anaknya. Alkitab bahasa Indonesia bilang Lot punya anak 2/4. Padahal 4. Kalau di bahasa Inggris King James Version itu 4. Ya, no? 2-nya itu sudah menikah. Ya nggak tahu ya, no? 2-nya itu. Kamu bisa bayangkan ya, no? Anaknya kacau balau. Peristiwanya Anda sudah tahu. Ketika mereka dibawa keluar sama malaikat. Ya, yang paling hebat apa? Kau pernah naik pesawat model apa? Waktu saya terakhir ke Turki naik 10. Wah, itu pesawat 380 besar sekali itu. Di dalamnya ada loteng, ada tangga gitu. Sehingga minta permisi sama pramugarinya untuk foto-foto lagi di dalam. Yang lebih hebat itu Lot sama istri samanya naik malaikat mereka. Kita cuma naik pesawat, mereka naik malaikat, saudara. Ya, katanya malaikat itu pegang tangannya langsung nyung gitu kan, lewat gitu. Aduh hebat sekali saudara ya. Saya kasih. Tapi akhirnya walaupun terselamatkan dari api di kota Sodom dan Gomora, moralnya kacau, ambruk. Ya, moralnya kacau balau anak-anaknya. Itu efeknya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya, ya dong. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan.
Ada satu bapak, ya toh, di itu, ya, satu bapak di Bekasi, ya toh. Dia di Bekasi, GBIA Bekasi. GBIA Bekasi, ketika anaknya tamat SMA mau kuliah. Sebenarnya bisa kuliah di Bandung katanya. Karena diterima di Bandung gitu loh ya. Diterima di Bandung. Tapi saya tanya kenapa anaknya dikuliahkan di Lampung, Pak? Oh enggak, dibilang. Pertimbangannya di Bandung universitasnya bisa lebih bagus, Pak. Tapi tidak ada GBIA di sana. Oh ya? Lalu anaknya dikuliahkan di Lampung. Oh, hebat juga sih bilang anak. Bapak ini luar biasa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemanapun kamu pindah sebenarnya, jangan cuma mempertimbangkan kamu sekarang, ya toh? Betul nggak? Kamu harus pertimbangkan itu kapan, siapa tahu nggak? Anak kamu, dan lebih hebat lagi cucu kamu. Nanti itu kemana? Dia bikin apa nanti segala macam, betul nggak? Dalam seminar saya sering kali kasih perumpamaan kan, saya sering kali bilang, kalau pindah itu tempat tinggal itu kota mana kamu pergi itu efeknya itu besar sekali, betul nggak? Suami istri baru menikah belum lama di Indonesia gajinya UMR. Betul nggak? UMR berapa? Dia katakan 3 juta lebih. Wah, ada tawaran kerjanya di Timur Tengah katanya. Betul nggak? Gajinya 10 juta. Berangkatlah suami istri ke sana. Gitu. Tidak lama kemudian lahirnya anaknya. Kalau anaknya dikasih nama Elizabeth atau Maria, susah cari sekolah. Betul nggak? Kasih nama apa? Aminah, lebih cocok gitu ya enggak? Karena di Timur Tengah gitu ya enggak? Di situ. Nah, Aminah tumbuh besar, gaji bapaknya makin naik ya, dari 10 juta 15, 20. Aminah jadi remaja, jatuh cinta sama siapa? Betul enggak? Ya sama Abdullah gitu. Akhirnya Aminah menikah sama Abdullah. Betul enggak? Akhirnya lahir cucunya, kasih nama apa? Osama, ya, bin Abdullah, gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian mereka bukan cuman tidak masuk surga. Aduh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak masalah timbul, saudara. Startnya dari siapa? Startnya dari siapa? Lah kedulunya kan tinggal di Sunter, di Grave. Wah, dia pindah ke Timur Tengah. Ya toh? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oh, hati-hati, hati-hati. Saudara, saya kasih tahu kamu ya. Ini saya nggak main-main. Saya tidak main-main. Di dalam Alkitab ada yang lain lagi. Namanya siapa tahu nggak? Elimelek. Anda pernah baca Elimelek? Ya toh? Elimelek itu suaminya Naomi. Ya toh? Wah, ini ada Naomi di sini. Elimelek itu suaminya Naomi ya. Katanya ada paceklik di Bethlehem. Dia itu orang Bethlehem, ya, orang Bethlehem. Mereka orang Bethlehem. Bethlehem itu kata Bethlehem itu Bait Lehem, digabungkan jadi Bethlehem. Itu arti katanya itu adalah rumah roti. Bait Lehem gitu ya. Jadi Bethlehem itu rumah roti. Tapi rumah roti nggak ada rotinya. Gitu. Paceklik gitu ya. Nah, akhirnya mereka pindah, saudara. Mereka pindah. Pindahnya mana? Alkitab mencatat dia pindah ke Moab. Aduh, pindah ke Moab, saudara. Kesalahan, ini kesalahan besar, ya. Kesalahan besar yang tidak disadari oleh Elimelek. Sampai ada lagunya loh, toh. Ada lagunya. Nah, ini lagu yang saya masih kecil. Jangan kau tinggalkan Bethlehem, kalau kau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Ya, lagunya enak sekali ya. Jangan tinggalkan Bethlehem. Ya, ini untuk memperingatkan bukan Elimelek, dia udah lewat gitu ya. Nah, bisa diputar ulang lagi. Kita ini pada waktu mau ambil keputusan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu tidak main-main. Tahu nggak efeknya apa akhirnya yang diterima oleh itu? Ya, nggak tahu nih, mungkin Naomi atau Elimelek punya ide mau pindah ke Moab segala macam, ya toh? Nggak tahu. Akhirnya
Elimelek meninggal, saudara. Elimelek meninggal, tinggal 2 anak lakinya, satu namanya Mahlon, satu namanya Kilion. Nah, ini hafal juga ini semuanya gitu. Bagus ya toh. Nah, Mahlon sama Kilion. Nah, kawin sama siapa? Tadi Aminah kawin sama siapa? Abdullah gitu. Nah, sekarang Mahlon sama Kilion kawin sama siapa? Satu kawin sama Orpa, satu kawin sama Ruth. Cewek-cewek Moab yang cantik-cantik ya toh. Oke lah ya toh, terimalah. Nggak lama kemudian, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya toh. Apa yang terjadi? Mahlon meninggal, Kilion juga meninggal. Oh Naomi, kenapa begitu apes hidupmu? Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Naomi bilang, aduh, dengar kabar, ya toh, Tuhan memberkati Bethlehem kembali. Sekarang Bethlehem sudah berlimpahan. Oke, kita pulang deh. Kita pulang, ya toh dia. Naomi bilang sekarang pulang Bethlehem. Waktu pulang, dia bilang 2 mantunya, saya udah tua, ini pulang Bethlehem. Bethlehem dapat berita, sekarang Tuhan memberkati Bethlehem kembali. Sekarang subur dan banyak roti lagi sekarang ini. Kalian pulang saja ke rumah orang tua kalian saja. Ya loh. Orpa serta merta, thank you, balik ke orang tuanya, ya toh. Dan apa yang terjadi, saudara? Ruth luar biasa, saudara ya. Ruth luar biasa. Nah, kadang-kadang keputusan, sekali lagi keputusan, ya toh. Keputusan sekali lagi. Ruth bilang apa? Tidak, pokoknya saya ikut kamu. Kemana ikut saya? Saya ini nggak akan lahirkan anak laki lagi untuk jadi suami. Nggak apa-apa, dibilang ya. Sini kan kamu nih orang Moab, nih saya ini ke orang Yahudi. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Ini yang membuat surga bergetar, saudara. Betul nggak? Pada waktu Ruth bilang apa? Allah mula Allahku. Malaikat di surga bilang, luar biasa, mesti diberkati. Ya enggak? Akhirnya dia menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus, ya. Akhirnya dia kawin sama Boas, akhirnya melahirkan Daud, ya seterusnya dan seterusnya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi keputusan sangat penting, saudara. Keputusan, ya. Oh, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk ambil keputusan, tetapi tidak berarti keputusan kita tidak ada efeknya. Ya. Ada efeknya banyak sekali, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Esau dan Yakub ambil keputusan, efeknya sampai panjang ke depan, betul nggak? Esau tidak mempertimbangkan aspek rohani sedikit pun, tidak ada aspek rohani. Apa-apaan hak sulung, dia bilang. Untuk apa? Tidak ada gunanya, nggak bisa untuk makan. Lebih baik semangkok kacang merah. Murah amat ya tuh. Dia obral itu hak kesulungannya dengan 25.000, saudara. Bayangkan satu mangkok kacang merah kan cuma 25.000-an. Dia obral, saudara. Waduh, bagaimana Yakub nggak beli segera, betul nggak? Murah begitu. Akhirnya Yakub beli itu hak kesulungannya. Lihatlah ya. Dia tidak mempertimbangkan aspek rohani sedikit pun. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba bayangkan, saudara. Banyak kali kalau orang, ya, hati-hati, saudara. Ya. Kalau engkau ya tidak memasukkan aspek rohani dalam keputusanmu, pemilihanmu, jangan salahkan Tuhan nanti efek sampingnya. Saya kasih tahu, jangan salahkan Tuhan, betul nggak? Ya. Biasanya paling nyolok sekali itu pada saat apa, tahu nggak? Pada saat cari pasangan, ya doh, yang diperhatikan apa? Gantengnya, ya doh, mobilnya apa, ya, dan lain sebagainya. Ya doh. Yang laki carinya apa, ya, cantiknya, ya toh, segala macam. Wah, saudara,
Padahal ya aspek kerohanian ini super penting saudara. Ya super penting saya kasih tahu ya. Kenapa? Karena jangan pikir yang terlalu dekat. Jangan pikir beberapa tahun ke depan. 10 tahun. Jangan ya. Itu bisa sampai efeknya jauh sampai ke depan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pada waktu Yakub memilih yang rohani ya, daripada yang jasmani. Efeknya sampai beribu-ribu tahun ke depan. Oh dahsyat sekali saudara. Ya, kadang-kadang kita belum lihat hasil pemilihan kita dalam waktu dekat. Kita belum melihat itu. Memang belum. Ya, tapi nanti jauh di depan itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, oh ini penting sekali. Bahkan tahu nggak apa? Bahkan, ya toh, di dunia ini saja. Sekarang kita kan mau pemilu ini, betul nggak? Ya, kita mau pemilu. Orang dunia saja ini kalau salah pilih bisa gawat nggak? Oh bisa. Sekarang ini tahu nggak? Di dunia ini pemimpin negara yang paling gila itu siapa tahu nggak? Yaitu yang rambutnya kayak ikan pari itu. Ya, wah itu udah paling gila itu tahu nggak? Aduh ya toh, itu masa rakyatnya nonton film barat saja dihukum mati, kamu bisa bayangkan ya toh? Ini orang sudah super gila itu ya toh. Nah sekarang rakyatnya begitu menderita saudara, menderitanya bukan main-main. Tapi coba sejarah digulung kembali berapa puluh tahun. Anda tahu tahun 50-an? Ya. 50-an, tahu nggak ya? Waktu ya Kim Il Sung, seorang jagoan pulang dari Rusia, bikin partai komunis, ya toh, di sana. Wow, hebat sekali. Banyak rakyat memihak kepadanya. Akhirnya apa? Waduh, ini terjadilah perang Korea. Tahun 50 sekian saudara. Perang Korea. Bayangkan ya. Mao Zedong waktu itu memihak Kim Il Sung saudara. Dia demi memacu semangat pasukan. Cina kirim kalau tidak salah 400.000 pasukan loh ke sana. Yang gila itu ada apa? Mao Zedong kirim anak laki satu-satunya. Anak satu-satunya. Dikirim jadi pasukan ke sana. Mati di Korea. Makanya akhirnya Mao Zedong tidak punya warisan karena anaknya mati di sana. Yang cilaka itu apa tahu nggak? Korea Utara pilih Kim Il Sung. Ya. Pilih Kim Il Sung. Nah sekarang cucunya, si gila itu, betul nggak? Cucunya. Nah sekarang giliran cucunya. Nah apa efeknya sekarang kalau sudah macam begini? Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak sekali. Efeknya dahsyat. Ya, efeknya dahsyat. Salah pilih itu efeknya sangat besar pengaruhnya. Oleh sebab itu, dalam hal apapun, ya memilih. Sekali lagi, saya kasih tahu yang muda-muda. Ya, kalian masih punya banyak waktu panjang di depan. Ya, waktu memilih, hati-hati. Ya, hati-hati sekali memilih. Pilih apa? Pilih sekolah. Waduh, pilih sekolah. Mau sekolah apa? Sekolah di mana? Segala macam. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya kalau di review kembali. Oh puji Tuhan. Saya sering kali omong sama Simo. Tahun 93. Untung pilih pergi ke sekolah ke Amerika. Bukan pilih beli rumah. Untung. Ya puji Tuhan. Tuhan pimpin. Ya, toh. Sudah di Amerika sekolah. Untung kita pilih pulang ke Indonesia. Ya, ambil pulang Indonesia. Kalau tetap di Amerika. Ceritanya sudah lain. Stephen aja bilang, kalau papa pilih di Amerika, ini sejarahnya sudah berbeda lagi tulisannya, betul nggak ya toh? Mungkinan Endul sama Stephen istrinya bule, ya toh? Kan bisa jadi aja ya, misalnya gitu kan. Ini kan sangat ini ya toh, kan bisa aja. Ya, mudah-mudahan bukan negro misalnya hitam gitu ya. Misalnya gitu kan, itu memang misalnya gitu. Itu ada keputusan itu bisa saja, ya nggak? Sekali kau putuskan itu bisa efeknya bisa panjang loh saudara. Jangan main-main saya kasih tahu ya toh.
Jangan main-main. Jadi kau pilih apa hari ini? Kau sekolah apa? Oh, apalagi kalau orang tua kita uangnya nggak pakai nomor, nyoba sana, nyoba sini, nggak jadi masalah, betul nggak ya? Tapi kalau nomornya terbatas, betul nggak? Ya, kita mesti mikir-mikir nih, nyoba itu setahun, nggak mau lagi pindah jurusan, ya toh. Bukan cuman duitnya habis. Umur juga makin tambah, ya toh kan? Dan orang lain nilai kita nih gila nih ya, pindah-pindah melulu, ya, nggak jelas gitu kan? Nah, saudara, sebelumnya dipikir baik-baik, ya toh nggak? Dipikir baik-baik. Ini apa? Nah, mau kerja apa? Kerjanya apa? Karena gini, sekolah apa, kerja apa, kemudian mau menikah dengan siapa? Ini kadang-kadang bisa satu paket, betul nggak? Kan bisa satu paket ini loh. Ya, termasuk paket di dalamnya yang tidak kalah penting, ke gereja apa? Betul nggak? Ini kan satu paket gitu loh. Lah, kalau kamu kerjanya apa? Oke, nggak apa-apa. Saya kerjanya ini. Saya kerjanya di nightclub. Saya dulu ada satu orang datang konsultasi sama saya. Dia bilang, Pak Suwento, saya ini berdoa, tolong berdoa untuk anak saya. Dia kerja di satu itu loh, tempat itu, nightclub itu, tempat di Mangga Besar loh. Aduh, saya bilang, saya mau tolong kamu doa. Anak saya sih bukan yang bagian melayani di dalam. Saya bilang bagian apa? Dia bagian ini apanya, yang di depan itu, yang administrasinya. Wah, saya bilang, ini bukan tempat yang bagus. Saya bilang, oh ya enggak. Ini karena apa? Ini semua orang yang datang ke situ itu orang yang apa? Ya toh, yang hidungnya kayak zebra semuanya. Saya bilang gitu. Wah, ini kan kacau balau nanti ini semuanya ini. Ini saya berdoa, saya bilang, anak kamu itu jangan kerja di situ, ya toh. Walaupun sehari 2 hari nggak jatuh, ya toh. Ini lama-lama, saya bilang, berapa kuat dia bisa bertahan, ya toh. Ya nggak di situ. Wah, ini ya, coba ya, sekolahnya apa, ya kerjanya apa, ya toh, mau menikah dengan siapa, ke gereja apa, ini semuanya itu ada efek sampingnya, betul nggak? Oh, jangan main-main nih, yang muda-muda. Saya kasih tahu kalian, saya sudah banyak konseling orang, menasehatin orang, ya. Nah, sebelum kau telanjur, saya nasehatin sekarang. Nah, lebih bagus nggak? Gitu. Ya, daripada nanti sudah 30 tahun baru datang, aduh Pak, tolonglah begitu. Saya bilang gimana ya, dulu ada. Sudah berapa banyak ibu-ibu yang datang sama saya nangis, saya sampai kasih dia tisu nih, tambahin lagi. Nangis. Berapa banyak tau nggak apa ya? Ada satu ibu-ibu saya ingat dia nangis nggak berhenti tau nggak di depan saya di situ. Saya bilang gimana ya toh ibu ya toh. Ya dia bilang anaknya nggak pulang-pulang Pak, sudah 3 hari Pak. Aduh 3 hari nggak pulang, saya bilang gimana ya toh. Nah, suaminya kerjanya canvassing, jadi jual barang begitu pakai mobil kemana ya. Bisanya 2-3 hari baru pulang. Nah anak saya itu bagus loh Pak Suwento. Dia tuh manis tadinya. Sejak dia sekarang ini katanya belakangan nih, waktu umur 14. Gitu. Udah nggak pulang 3 hari. Maknya nangis terus di depan saya. Saya tambahin tisu lagi gitu. Ya. Pernah ada satu ibu-ibu datang sama saya nangis terus nggak berhenti. Waduh, saya bilang kenapa? Anaknya katanya sekolah di sekolah negeri, ya loh. Ikut tau nggak? Kalau kita Kristen kan namanya acara retreat, betul nggak? Di sekolahan di sana negeri itu ada acaranya yang di seberang sana itu, tau nggak? Lawannya dari retreat kita, gitu loh ya. Anaknya ikut di sana itu ya, retreatnya dia di sana itu. Pulang-pulang nggak mau pegang tangan maknya, najis katanya. Ya ampun, tau nggak? Mamanya datang ke saya di sini nangis di depan sana. Aduh Pak Suwento, tolong anak saya ini mau saya mesti gimana? Ini anak yang saya lahirkan sendiri loh Pak katanya. Sekarang masa tangan saya najis katanya. Aduh saya bilang mau mulai dari mana ya? Bingung juga kita mau nasihatinnya. Mau mulai dari mana? Mau start dari mana? Betul nggak? Lah mesti start dari anak sekolah minggu loh. Betul nggak? Dari sekolah minggu. Oh sudah Tuhan Yesus. Makanya tadi waktu duduk di sini saya dengan Athat tau nggak ya toh. Wah melihat itu ya toh. Bucut sama Lisa ya. Bucut sama Lisa. Wah bagus ya toh. Saya bilang sama Athat tadi, saya bilang, aduh puji Tuhan, saya bilang, makin hari makin banyak kelihatan orang-orang muda kita yang berbakat.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahu tidak Anda bisa mempunyai sebuah gereja seperti Grafe ini anugerah Tuhan apa bukan? Ya, betul nggak? Ya, ini anugerah Tuhan apa bukan? Anak-anak kalian sini bisa besar kan begitu. Ada Gembala Andrew yang begitu berbakat musik, yang bisa mengajar mereka semuanya. Kita mau melibatkan sebanyak mungkin orang. Dan gereja kita gara-gara ada STT-nya, sehingga kita ada kelas semuanya cukup, sehingga ada anak sekolah minggu bisa bagi kelas dan sebagainya. Ini sulit, tidak banyak gereja seperti ini, saudara. Saya kasih tahu, tidak banyak gereja seperti ini. GBA yang lain-lain bahkan saya kasih tahu. Oh, saya kasihan sama mereka. Ya enggak, kita punya alumni itu ya. Mereka mulai kebaktian, mulai gereja di ruang tamu. Mau bagi sekolah minggu, mau kemana? Sampai ke kamar tidur. Ada repotnya, minta ampun. Kita di sini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Anda merasa ini kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan? Ya. Wah, kalau kau sia-siakan. Saya nggak ngerti deh bagaimana Tuhan sama kamu. Betul ya. Coba ya, kalau anak kamu bisa tumbuh besar di sini, betul nggak? Bisa tumbuh besar di sini, kamu bisa bawa dia di sini. Sekolah minggu, sampai dia tumbuh, bisa main biola, bisa main piano, bisa saksofon, bisa segala macam. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kau sia-siakan anugerah Tuhan yang begitu besar ini. Saya tidak mengerti apa yang kamu pikirkan. Saudara, saya mau kasih tahu kamu bahwa keputusan kita bisa mempunyai efek. Bukan cuman kepada kita dan anak kita, bisa ke cucu kita juga. Itu besar sekali pengaruhnya, saudara. Besar sekali pengaruhnya. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau supaya jemaat Grafe, ya, mari ya, kita syukurkan kehadapan Tuhan dengan adanya jemaat Tuhan di sini yang begitu masih dalam radius jangkauan Anda. Ya, Anda masih bisa berkumpul di sini. Maka itu manfaatkanlah keadaan ini, manfaatkanlah anugerah Tuhan ini, bersyukurlah kepada Tuhan ini. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan sambil kita membangun, membangkitkan ya loh, orang-orang muda kita semuanya. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi yang Tuhan berikan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kasih tahu Anda, tidak ada gereja yang sempurna di muka bumi. Dan Grafe berusaha untuk mencapai yang sebaik-baiknya. Ya, walaupun ada 3 gembala, kadang-kadang kita tidak bisa sempurna. Ya, manusia tidak bisa. Ya. Dan saya tidak tahu apa Tuhan setuju kalau kita panggil malaikat untuk jadi gembala, betul nggak? Gitu. Nanti kamu nggak bisa lihat dia lagi kan, gimana, repot kan? Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak begitu, saudara. Nah, kalau mau ambil keputusan, kita mau tahu kehendak Tuhan. Amin. Ya. Mau tahu kehendak. Banyak orang, pertanyaannya orang juga sama saya, Pak, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Oh ya, banyak. Kita mau tahu kehendak Tuhan. Kita mau tahu kehendak Tuhan. Banyak orang, banyak mahasiswa, banyak penginjil. Oh, saya bilang kamu berdoa. Tapi bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Begini, sudah ulang-ulang saya katakan bahwa Tuhan mempunyai 2 alat bagi kita di muka bumi ini. Tuhan tidak kirim malaikat pas kamu, wah, tiba-tiba malaikat datang. Wah, kamu berdoa mau tahu kehendak Tuhan, tiba-tiba malaikat datang. No. Tuhan ada 2 alat sebenarnya untuk kita di muka bumi ini. Apa tahu nggak? 1 Alkitab, 1 jemaat. Ya. 1 Alkitab dan 1 jemaat. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itulah yang akan menerangi.
Firman Tuhan itu menerangi. Oh, banyak orang bilang, aduh, tapi Pak, ya tuh baca firman Tuhan kan tidak ada petunjuk, gitu. Boleh kerja ini enggak boleh kerja itu enggak, boleh percaya orang itu enggak, boleh percaya orang ini enggak. Aduh, duit gua dilarikan. Ya tuh, aduh, saya sendiri juga mengalami, saudara. Kadang-kadang kita cari, aduh Tuhan, apa tujuannya? Kenapa duit saya dilarikan? Anda pernah cerita, Anda dengar cerita bagaimana duit saya dilarikan kan? Ya toh? Gara-gara itulah jadi hamba Tuhan sebenarnya gitu loh ya. Gara-gara itulah ya. Ya syukurlah duit saya dilarikan. Kalau enggak jadi hamba Tuhan kan. Jadi konglomerat gitu ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Akhirnya duit saya dilarikan. Saya terduduk gitu. Pada waktu saya sudah ambil rumahnya orang itu yang minjam duit saya lari itu. Saya sudah ambil rumahnya. 2 lantai di Jalan Gajah Mada di Pontianak di sana. Saya sudah tinggal di dalamnya. Setelah saya tinggal satu tahun lebih di situ, tahu nggak? Tiba-tiba orang bank datang ketok gitu. Saya bilang, ini rumahnya si Anu betul nggak? Oh, saya bilang, ya betul. Tapi sekarang saya yang tinggal. Boleh kita masuk nggak Pak? Omong-omong. Saya masuk ke dalam. Saya bilang, kenapa Bapak? Saya bilang, dia utang saya. Ini surat rumahnya sama saya. Jadi sebelum dia bayar utang saya, ini saya punya. Saya sudah tinggal di situ gitu loh. Wah. Orang bank dari tasnya keluarin lagi suratnya. Nah, ini dia juga ada pinjam uang di bank. Ini suratnya ada sama kami. Ampun deh, double deh, suratnya double. Gimana ini ya? Tahun 80-an mau lawan bank pemerintah. Ya, mana bisa. Habis orang bank itu pergi, saya sama si Ibu menangis. Kita cari duit, simpan irit-irit. Orang lain yang makainya. Saya bilang gitu. Saya bilang, kita melayani Tuhan saja bagaimana? Nah, si mau bilang setuju. Saya bikin surat semuanya ke semua sekolah kitab yang saya tahu, saya bikin surat ya loh. Akhirnya apa? Enggak ada satu sekolah teologi pun yang terima saya, kamu bisa bayangkan ya loh. Saya tanya kenapa? Semuanya jawabnya tidak ada asrama untuk yang sudah berkeluarga. Oh ya udah gitu. Sampai satu hari salah satu dosen iman pergi ke Pontianak, ketemu saya di toko buku. Saya bilang, saya ada lamar mau masuk sekolah kitab. Oh, saya ada baca. Dia bilang. Saya bilang, saya diterima enggak? Kami tidak ada asrama untuk yang sudah keluarga. Saya bilang, gimana kalau keluarga urusan saya sendiri? Saya bisa diterima. Oh, bisa. Ya oke. Kalau gitu saya berangkat. Simu tinggal di Pontianak. Saya berangkat sendirian. Saudara yang saya kasih, itu ceritanya panjang. Saudara yang saya kasih, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan, saudara? Begini. Saudara yang saya kasih, Tuhan kasih kita Alkitab. Alkitab ini adalah kehendak Tuhan yang fix. Ya. Artinya ini berisikan yang prinsip-prinsipnya. Ini berisikan yang poin-poin utamanya sudah ada di sini gitu loh. Yang Tuhan mau kita taatin. Ikutin ini. Nah, kalau yang prinsip yang utama, ini aja kita nggak mau taatin. Lalu kita berdoa, Tuhan pimpin saya ini, Tuhan pimpin saya itu. Tuhan bilang apa? Kau taatin ini dulu. Gitu. Ya, ini kau taatin dulu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yang prinsip kita taati. Yang prinsip. Yang utama-utama. Yang ini yang sudah dituliskan. Kita baca, kita kasihi, dan kita taati ini. Dan yang berikutnya apa tahu nggak? Lekatkan hatimu, cintai firman Tuhan, cintai firman Tuhan, cintai firman Tuhan. Yang prinsip. Kata Daud apa? Coba kita baca apa yang Daud omong. Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 97. Mazmur 119 ayat 97. Nanya apa di situ? Mazmur 119 ayat 97 apa katanya? Ya. Sampai 99. 3 ayat kita baca sama-sama ini aja. 1 Mazmur 119 ayat 97 99. 1 2 3. Betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku.
Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Ya. Oh, karena mencintai Taurat Tuhan, karena merenungkannya terus, kata Daud, aku lebih bijaksana dari musuh-musuhku. Ya, aku lebih tahu lebih banyak, aku lebih bijaksana karena mencintai firman-Mu. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, penting toh? Ya enggak? Maka itu kita perlu apa? Menghayati firman Tuhan. Tuhan, aku mau dekat kepadamu. Aku rindu firman-Mu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kamu tahu nggak? Renungan setiap pagi yang dibagikan oleh Yearly di grup GBIA. Dan kemudian saya postkan lagi ke grup di HP saya. Totalnya seluruhnya hampir 170 grup. Ya. Oh itu saya tahu nggak? Wah, itu kerjaan. Tinggal 2 bulan lebih lagi. Ya. Selesai 1 tahun. Saya bilang sama Simo, membuat 3 poin renungan itu sama dengan khotbah 1. Kenapa? Dipikirin ini. Poin 1. Ini. Kadang sudah poin 2, poin 3 belum ketemu. Aduh, Tuhan tolonglah. Kau baca nggak tiap pagi? Hah? Kalau kau tak baca, saya kasih tahu. Kau bersalah kepada Desi sama Stephen yang menerjemahkan. Kemudian bersalah sama saya yang kasih 3 poin itu. Kemudian bersalah kepada Yearly yang ngepostnya tiap pagi, saudara. Jam 5-an. Kadang jam 5 Yearly belum post. Saya bangunnya jam 3. Aduh, Yearly belum post ini. Kenapa saya tunggu dia dulu? Saya kalau kena double orang marah-marah. Ini apa-apaan ini? Sudah di post 1, di post yang 1 lagi. Jadi double ini gitu. Jadi saya tunggu dulu, Yearly post dulu, sehingga yang sisanya baru saya post. Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kau renungkan nggak? Kau cinta firman Tuhan tidak? Ya. Kau mau dekatkan kepada Tuhan tidak? Kalau tidak ada kerinduan, tidak mau dekat Tuhan, nggak peduli apa. Tiba-tiba ada keperluan, cari Tuhan. Tuhan, tolonglah saya ini, saya lagi kepepet loh Tuhan, ini mau ambil keputusan. Kemana tempo hari kamu? Kemana tempo hari kamu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oh tidak, saudara. Mari ya, kita dekat Tuhan. Ya, sepanjang waktu. Kita anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Ya, kalau kita dekat Tuhan, kita renungkan firman-Nya, kita akan jadi bijak, kata Daud. Lebih bijak dari musuhku. Dalam mengambil keputusan kita akan tahu ini lebih benar, ya, ini lebih benar. Pada waktu saya mau pergi ke Amerika sekolah saja, ada 6 sekolah yang saya tulisin. Saya berdoa, Tuhan, tolonglah, jangan salah Tuhan, jangan salah sekolah, ya, jangan sampai salah sekolah. Saya pergi ke Tabernacle yang Virginia, Tuhan pimpinmu ya, benar-benar Tuhan pimpin. Kenapa tahu nggak? Waktu itu mau pergi minta visa saja di kedutaan Amerika. Saya duduk-duduk di situ belum dipanggil. Di depan saya ada meja, di bawahnya ada banyak majalah. Jadi saya buka-buka majalahnya, saya buka-buka. Ada muka Dr. Rothbell. Wah, rektor dari Tabernacle. Ini sekolah yang saya mau pergi ini. Saya baca-baca dikit gitu, tiba-tiba saya dipanggil. Suhento. Saya maju gitu. Sampai sana gitu. Saya diwawancara. Mau pergi kemana? Sekolahnya di mana? Saya kasih lihat. Ini sebelang sekolahnya. Nah, ini sekolahnya. Dia langsung lihat saya. Di mana? Saya bilang, ini majalah punya kalian tuh di bawah meja sana. Saya dapat punya di bawah meja sana. Oh, gitu. Nah, langsung. Mana paspornya? 4 orang. Ditinggal, saudara. Waktu mau pulang ke Indonesia saja, saya Tuhan jangan salah ini. Kalian tahu nggak? Saya hampir tinggal di Virginia, hampir tinggal di Los Angeles, hampir tinggal di Taiwan, sudah tinggal di Hong Kong. Ketinggalan pesawat, saudara. Mereka ketinggalan pesawat di Hong Kong. Wah, hampir, saudara, hampir. Akhirnya ke Jakarta. Waktu pilih di Jakarta saja saya berdoa,
Tuhan, saya pulang Indonesia. Di Jakarta, Batam, atau Pontianak. Waktu itu saya ada 3 pilihan. Kenapa Batam? Karena ada pikiran begini. Paling dekat Singapura. Ya, kalau bikin sekolah Alkitab segala macam di situ, ya mungkin dekat sekali dengan Singapura. Batam, Jakarta, atau Pontianak. Kenapa Pontianak? Kota di mana saya paling kenal. Besar di situ segala macam. Jadi 3 ini. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, tolonglah. Jatuhnya di Jakarta, disunter saudara. Yang kasih pinjam tempat, disunter. Disunter puter-puter itu tanyaannya orang-orang tahun pertama ini. Puter-puter disunter, tahu nggak? Aduh, waktu itu Pak Kuna bilang sama saya, ini orang-orang gereja lama, bisa nggak Leo Muksi tidak bikin gereja di Sunter? Saya bilang bisa saja. Kenapa? Oh, saya dengar kan kamu punya ruko, saya bilang di Kalimalang sana. Kalau kau pinjamkan ruko saya di Kalimalang, saya pindah ke sana. Oh, bukan begitu katanya. Oh ya oke, kalau gitu di mana orang pinjamin saya rumah, ya di situlah saya berdiri gereja saya di Sunter. Gitu. Nah akhirnya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya mau dipimpin Tuhan. Saudara, ya Tuhan kasih 2 alat. 1 Alkitab dan 1 jemaat. Jemaat inilah tempat di mana kita ya dalam masa menunggu Tuhan datang. Kita didewasakan. Kita dipoles ya. Kita dibimbing ya. Kita berinteraksi. Kita belajar firman Tuhan. Kita tumbuh dewasa. Anak-anak kamu semuanya. Apalagi gereja ini luar biasa saudara. Kita mau anak-anak tumbuh dewasa sampai mengambil keputusan dirinya sendiri. Diselamatkan. Kemudian apa? Dilengkapi dengan segala yang bisa dia lakukan. Kita mau supaya semuanya. Ya, semua anggota jemaat kita ini. Mereka bisa bertumbuh dari anak-anak. Sampai besar, saudara. Di dalam Tuhan. Dan di dalam kehendak Tuhan. Amin, jemaat sekalian. Jangan salah ambil keputusan. Ya, sekali salah ambil keputusan, efeknya ya, sangat besar di belakang. Hati-hati. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Di depan mata kita. Hari ini, di depan mata kita. Kesalahan, bahkan kesalahan Abraham. Sampai sekarang keributan di Timur Tengah. Oh, kesalahan. Ya. Kesalahan bangsa Yahudi. Terlalu sombong. Mereka menyalibkan Mesias mereka sambil berkata, biarlah darahnya ditanggungkan kepada kami dan anak-anak kami. Oh, sungguh luar biasa. Dan efeknya sampai hari ini kita lihat dengan sangat jelas. Sangat jelas. Tuhan, Bapa di sorga, tolong kami Bapa. Tolong kami, anak-anak-Mu. Kami tidak bisa tidak ambil keputusan dalam tiap-tiap hari hidup kami. Tidak bisa Tuhan. Dalam pekerjaan kami, sekolah kami, pekerjaan kami, semuanya Tuhan. Bahkan banyak urusan besar. Kami hidup dengan siapa? Menikah dengan siapa? Oh Tuhan, kami tidak bisa menghindar dari tanggung jawab ambil keputusan. Dan kami sangat takut Tuhan sebenarnya. Karena kami tahu keputusan kami bisa mempunyai efek yang sangat besar di kemudian hari. Oleh sebab itu Tuhan, pimpinlah kami Tuhan. Peganglah tangan kami. Tuhan, kami mau dekat kepadamu supaya kami bijak ketika kami memutuskan sesuatu.
Kami mau firman-Mu menuntun langkah hidup kami Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan tiap hari. Tuhan, supaya kami dekat kepadamu. Supaya kami bijak. Supaya kami bisa mendidik anak-anak kami. Supaya generasi berikut yang Kau berikan kepada kami, mereka tidak dilahirkan sia-sia. Dan mereka bisa tumbuh besar dengan baik. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur dengan ada sebuah jemaat di sini. Sebuah jemaat yang Engkau telah bangun melalui kami semua. Kami semua mempunyai peran Tuhan. Dan jemaat ini kiranya Tuhan Engkau topang. Dan Engkau menjadi alat. Alat untuk memimpin hidup kami. Supaya hidup kami benar di hadapan-Mu. Sambil menantikan bunyi sangkakala Engkau datang Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.